Pada saat itu, Patua Pancing tersenyum tipis. Ayo pergi, perang ini sudah berakhir. Bersambung 1881. Patua Pancing dapat melihat kelemahan Damar. Tentu saja, semua orang telah melihat kelemahan Damar. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang berani melawan lagi. Damar jauh lebih kuat dibandingkan dengan harapan semua orang. Ini adalah Damar yang belum melaksanakan upacara dewa. Sekarang, mereka semua sudah memahami seberapa mengerikan bumi itu sebenarnya. Bumi juga masih memiliki karakteristik reinkarnasi, karakteristik kehidupan, serta karakteristik takdir. Seiring berjalannya waktu, ketiga karakteristik unik itu akan selalu ada. Ketika beberapa orang ini memasuki tingkat dewa, maka bumi pasti akan menggantikan galaksi Big Jade menjadi salah satu 8 planet utama. Bumi akan menggeser galaksi Aviar yang berada di peringkat kedua setelah galaksi Haru. Bahkan jika Damar memasuki tingkat dewa, beri sedikit waktu dan bumi akan berada di puncak alam semesta. Semua itu bukanlah hal yang mustahil. Di wajah Patua Pancing tercetak senyum dangkal. Dia berencana untuk membawa Damar pergi. Bes. Pada saat itu, sebuah suara yang membuat kulit kepala terasa gatal pun terdengar. Di lubang besar itu tiba-tiba ada sebuah 9 cahaya yang muncul di atas mayat Orpan. Sinar cahaya itu berkumpul menjadi titik-titik cahaya dengan ukuran berbeda. Lalu titik cahaya tersebut perlahan-lahan naik ke langit. Kekuasaan, 9 kekuasaan, seru seseorang. Pada saat itu, ada semburan kilauan di wajah Hismir. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu langsung masuk ke dalam lubang besar itu. Semua chi seketika langsung mengalir menuju 9 kekuasaan itu. Ini semua milikku. Dia tertawa menggila. Kekuatan kekuasaan adalah sesuatu yang selalu dia kejar. Tujuan terbesarnya dalam pertempuran ini adalah mengambil semua kekuatan kekuasaan Orpan untuk dirinya sendiri. Dia akan mengendalikan 10 kekuasaan. Jika semua kekuasaan itu digabung dengan kekuatan miliknya, maka dia benar-benar akan menjadi makhluk hidup paling terbaik. Bes. Pada saat itu, sesuatu yang membuat semua orang terkejut pun telah terjadi. Beberapa sinar cahaya itu perlahan-lahan menghilang. Satu demi satu titik cahaya, semuanya perlahan-lahan menghilang. Ekspresi wajah Hismir menjadi gila. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Pada saat itu, Patua Pancing tersenyum. Dia berkata, Big Jade sudah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi lubang hitam. Kekuatan kekuasaan kalian mungkin masih ada di dalam tubuh kalian. Namun ketika kalian mati, kekuatan kekuasaan ini akan menjadi milik alam semesta dan benar-benar menghilang. Kamu tidak mungkin mengira bahwa kamu masih bisa menangkap kekuasaan itu, kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Teriak Hismir sambil menggertakkan giginya. Demi pertempuran Damar, dia sudah lama merencanakan semua ini. Dia telah menyusun rencana selama bertahun-tahun lamanya agar Orpan tewas. Selain untuk balas dendam, dia melakukan ini demi mendapatkan kekuatan kekuasaan Orpan. Namun sekarang Patua Pancing justru memberitahukan dia hal itu. Dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Ucapan Patua Pancing itu memang benar, ucap Hurai dengan santai. Kekuatan kekuasaan itu terletak pada keberadaan planet utama. Jika Big Jade musnah, maka kekuatan kekuasaan itu secara alami juga menghilang. Hismir mulai menjadi sedikit gila. Aku sudah memperingatkanmu, ucap Hurai dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli kekuatan seperti apa yang kamu kembangkan di Origin Place. Tapi jika kamu berani memuat orang-orang di dalam Origin Place keluar, aku akan membunuh kamu dalam alam semesta yang luas ini. Hismir tampaknya tidak mendengar ucapan Hurai. Dia hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, menyaksikan titik cahaya itu menghilang satu demi satu. Raut wajahnya pun semakin lama semakin terlihat putus asa. Ayo pergi, ajak Patua Pancing. Setelah itu, dia menarik Damar dan berjalan memasuki pesawat. Alexa juga membawa Talia masuk ke dalam pesawat. Pesawat itu perlahan-lahan lepas landas. Tihu menunggu hingga pesawat itu sudah pergi jauh. Setelah itu, dia pun tersenyum getir. Dia berjalan menuju tengah medan perang untuk mengambil mayat Mehan dan Saido. Benar, getir. Dia merasakan perbedaan yang sangat kontras di dalam hatinya. Contohnya situasi Galaksi Hero saat ini. Pasangan suami istri dari Galaksi Hero bisa dianggap sebagai orang biasa di antara para ahli bela diri tingkat dewa. Bahkan jika Elvio menguasai kekuasaan utama,
kekuatan dia juga sangat rata-rata. Namun di pertempuran ini, Elvio telah berada di tingkat yang sama seperti dengan mereka. Bahkan dia sedikit lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Itu semua berkat peningkatan kekuasaannya. Peningkatan kekuasaan ini berasal dari Damar. Bahkan sebagian besar kekuatan kekuasaan itu direbut dari genggaman Galaksi Aviar. Lalu bagaimana dengan Galaksi Aviar? Setelah perjuangan yang melelahkan di Origin Place selama bertahun-tahun, sekarang tidak tersisa satu planet pun. Semua ahli bela diri Uncomon level di Origin Place juga benar-benar dibantai. Di luar pertempuran ini juga ada 2 orang ahli bela diri yang tewas. Ditambah lagi, Damar terlalu kuat. Dia pasti akan menyimpan dendam terhadap Galaksi Aviar. Jika nanti Damar menembus tingkat dewa, Damar pasti akan melakukan hal apapun ketika Hurai sudah tidak bisa menghalangi dia lagi. Apakah Galaksi Aviar masih bisa hidup damai atau tidak? Dia tidak tahu. Niat Damar untuk membunuh mereka pasti ada jika Galaksi Aviar dibandingkan dengan Galaksi Hero. Galaksi Fari tidak jauh berbeda dengan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah wilayah yang mereka kendalikan di Origin Place sebelum dimusnahkan oleh Damar. Ini semua karena mereka tidak menunjukkan terlalu banyak kebencian sebelumnya. Kali ini hanya ada 1 ahli bela diri tingkat dewa yang tewas. Sedangkan dalam hal lain, mereka tidak jauh berbeda dengan Galaksi Aviar. Ahli bela diri tingkat dewa dari kedua planet itu memiliki kegetiran tercetak di wajah mereka. Jika satu langkah salah, semua langkah pun juga akan salah. Tio menghela napasnya ketika melihat pesawat itu sudah terbang jauh. Ayo, kita juga pergi. Satu demi satu pesawat pun terbang menjauh, hanya menyisakan medan perang yang tampak kacau. Selain itu, di tengah medan perang itu juga masih ada Hismir, Dewa 5 Elemen Big Jade. Raut wajahnya tampak putus asa. Tentu saja di sana juga masih ada Dewi Galaksi Zelenia di langit, yaitu Stardin. Dia saat ini juga masih belum meninggalkan medan perang itu. Dia turun dan mendarat di bawah. Lalu dia menatap Hismir dan berkata dengan tenang, tidak usah memikirkan hal itu. Kekuatan kekuasaan itu sudah menghilang. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Hismir hanya mengabaikan Stardin. Beberapa saat kemudian, Stardin membuka mulutnya. Lalu dia berkata dengan santai, apakah kamu tertarik untuk datang ke Galaksi Zelenia? Kamu bisa bergabung dengan kami, kamu juga bisa. Stardin belum selesai berbicara, tetapi Hismir sudah memotong ucapannya. Aku ikut, balasnya. Stardin terdiam sejenak, lalu dia tersenyum tipis dan berkata, selamat datang di Galaksi Zelenia. Setelah pertempuran ini, 8 planet utama dan bahkan struktur alam semesta akan terjadi perubahan yang dapat mengguncangkan dunia. Pertempuran yang melibatkan belasan ahli bela diri tingkat dewa akhirnya berakhir. Semua pesawat sudah pergi, tetapi seluruh daratan luas itu masih dipenuhi dengan berbagai macam karakteristik. Medan perang kuno yang tersisa setelah pertempuran dewa ini sepertinya masih meninggalkan banyak hal. Di sana masih ada berbagai macam karakteristik serta mayat ahli bela diri tingkat dewa yang ditinggalkan. Bahkan Big Jade tidak mempunyai orang yang mengumpulkan mayat-mayat dewanya. Tubuh mereka semua tersebar di tempat itu. Lalu tubuh-tubuh itu jatuh ke tanah bersamaan dengan pesawat besar berwarna emas milik Orpan. Seperti yang Damar ucapkan, nama tempat itu akan sepenuhnya diganti mulai hari ini. Nama tempat itu akan diganti menjadi Daratan Rothschild. Berasal dari kata Victory yang kemudian dieja dari belakang. Di tempat inilah Damar menciptakan kedamaian untuk bumi dengan cara membinasakan Big Jade. Di tempat ini ada barang-barang yang ditinggalkan oleh pesawat Orpan, tubuh dari 4 ahli bela diri tingkat dewa, serta benda yang tidak menarik lagi bagi orang-orang planet utama lainnya. Tempat ini akan berubah menjadi zona berbahaya untuk beberapa orang. Jika nanti orang lain memasuki tempat ini, mungkin ini adalah keberuntungan besar bagi mereka. Bahkan ada kemungkinan tempat ini akan mengubah takdir mereka. Bersambung, 1882. 4 orang Big Jade yang mati di pertempuran ini memiliki karakteristik unik, kecuali Orpan. Tentu saja beberapa karakteristik ini akan menghilang bersamaan dengan tewasnya ketiga ahli bela diri tingkat dewa tersebut. Mungkin di beberapa penjuru alam semesta ada seorang anak kecil yang lahir. Lalu setelah 1 dekade atau bahkan beberapa dekade kemudian, seorang ahli bela diri akan bangkit. Mungkin di luar planet utama akan ada seseorang yang lahir. Tetapi begitu dia lahir, dia tidak bisa menginjakkan kaki di wilayah Uncomon level. Pemilik karakteristik ini ingin menjadi dewa.
Tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dia harus habiskan untuk mendapatkan hal itu. Tentu saja, semua hal itu tidak ada hubungannya dengan Damar. Saat ini, pesawat Damar sedang bergegas menuju Galaxy Hero. Begitu Damar masuk ke dalam kabin pesawat, dia benar-benar tidak bisa menahan semuanya. Dia langsung kehilangan kesadarannya. Kondisi Thalia juga tidak berbeda jauh dengan Damar. Efek dari jurus lonjakan kematian sangat sulit ditahan. Saat ini Lilia tidak ada di sisinya, dan untuk sementara waktu tidak ada cara untuk mengatur mereka. Jadi dia hanya bisa bergantung kepada dirinya sendiri untuk mengatur segalanya. Pada saat yang sama di Origin Place, di puncak gunung sebuah planet didirikan beberapa rumah. Lalu di sampingnya ada sebuah pesawat, di mana Asteria dan Hoshi duduk. Beberapa saat kemudian, sudut bibir Asteria tercetak sebuah senyuman tipis. Dia menengadahkan kepalanya dan melihat ke arah Hoshi. Sudah tidak ada, ucap Hoshi dengan riang. Pengendalian Orpan terhadap kita sudah tidak lagi. Kita bebas, benar-benar bebas. Asteria menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengangkat kepala dan berkata, betul, kita sudah bebas. Benar-benar sudah bebas. Saat dia mengucapkan itu, air mata mengalir dari matanya. Semua 7 dewa Big Jade dikendalikan oleh karakteristik wayang milik Orpan. Mereka seringkali hanya bisa pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menjauhi Big Jade sepenuhnya. Itu semua mereka lakukan agar mereka tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Orpan. Hoshi berdiri lalu berkata, pria bernama Damar itu memang benar-benar luar biasa. Lalu dia menoleh ke arah Asteria. Apakah kita bisa keluar? Tanyanya. Asteria sedikit mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia berdiri dan berkata, sayang sekali kita sudah tidak punya kampung halaman kita. Kita juga masih hanya bisa berkelana di alam semesta yang luas ini. Bukankah Pak Tua Pancing itu sudah mengatakan hal itu? Ucap Hoshi. Begitu Stargate muncul, kita bisa mencari tempat yang aman, dan kita tidak perlu berkeliaran lagi. Stargate, Asteria menghela napasnya. Itu hanyalah sebuah legenda. Siapa yang tahu jika tempat itu benar-benar ada atau tidak? Setelah Stargate, apakah memang sudah aman kembali? Hoshi terdiam sejenak. Hei, itu tidak penting. Lebih baik kita keluar dari sini terlebih dahulu. Aku tidak begitu suka dengan Origin Place ini. Aku selalu gemetar ketakutan berada di tempat ini, ucap Hoshi. Lalu dia lanjut berkata, kita di sini juga tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan kita. Aku merasa tidak terlalu nyaman. Asteria menganggukkan kepalanya. Oke, kedua orang itu menaiki pesawat. Setelah pesawat dinyalakan, mereka bergegas keluar dari tempat itu. 3 hari kemudian, di markas planet utama di planet Hero, Damar membuka matanya di dalam sebuah istana. Dia tanpa sadar bangun sambil melihat ruangan yang begitu asing. Lalu dia menyentuh sisi tempat tidur yang lain. Damar menyadari bahwa tidak ada apapun di sisi tempat tidurnya. Kemudian dia langsung berada di posisi duduk. Dia menatap sekelilingnya. Dia melihat Dragon Sword dan pedang naga Azure miliknya diletakkan di atas meja kamar itu. Raut wajahnya langsung terlihat lega dan tenang. Dalam pertarungan selama bertahun-tahun, kedua pedang itulah yang telah begitu lama menemani dia. Dia merasa agak cemas dan gugup jika kedua benda itu tidak ada di sampingnya. Segera setelah itu, Damar kembali memikirkan keadaannya tadi. Dia mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa semua ini bukanlah mimpi. Orpan benar-benar sudah tewas. Di antara alam semesta ini, bumi benar-benar berdiri kokoh dengan kakinya sendiri. Damar merasakan kesenangan di seluruh tubuhnya. Kebahagiaan muncul dari tubuh Damar dan mengalir di sekujur tubuhnya. Saat ini, Damar bisa menikmati semua kegembiraan yang dibawa setelah dia memenangkan pertempuran itu. Dia tidak turun dari tempat tidurnya. Dia hanya duduk di samping tempat tidur sambil tertawa kecil. Damar mulai membayangkan bagaimana kehidupannya setiap hari setelah kembali ke bumi. Dia tentu akan mengajak Lilia mengunjungi tempat-tempat terkenal. Jika mereka lelah bermain di bumi, mereka bisa pergi ke Eternal Planet lagi untuk cuci mata. Mereka juga bisa pergi ke peradaban lain atau jalan-jalan ke kampung halaman Lutfi. Lalu masih ada planet Fozi nomor 22. Dia bisa menemani orang tuanya dengan tenang. Jika orang tuanya merasa bosan, dia bisa membawa mereka melakukan perjalanan antar bintang. Omong-omong, bumi sekarang adalah salah satu bagian dari 8 planet utama. Di masa depan nanti, mereka juga bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan beberapa pesawat. Setelah itu,
mereka akan menempelkan simbol bumi dan menyebarluaskan simbol itu. Di masa depan, semua orang tidak perlu cemas jika ingin melakukan perjalanan antar bintang. Damar juga ingin memiliki seorang anak dengan Lilia. Lalu mereka perlahan-lahan merawat anak itu hingga tumbuh dewasa. Jika suasana hatinya sedang bagus, dia akan pergi ke Night Watcher dan membawa 2 murid yang berbakat. Mereka akan bebas bermain sambil belajar. Selain itu, Damar juga ingin mencarikan Chris dan beberapa bujangan lain, beberapa istri yang cantik dan dapat diandalkan. Dia juga akan sering berkumpul bersama mereka nanti. Damar sangat kegirangan ketika memikirkan semua itu. Selama bertahun-tahun, dia telah meninggalkan bumi dan bertarung di antara langit berbintang. Dari waktu ke waktu, dia telah berkelana di antara garis hidup dan mati. Meskipun dia ditemani oleh Lilia dan yang lain, tetapi dia juga beberapa kali merasa cemas dan kesepian. Sekarang, semuanya telah berakhir. Jika dia memasuki langit berbintang lagi, itu hanya untuk sekedar bertamasya dan relaksasi saja. Pada saat ini, suara langkah kaki pun terdengar dari luar pintu. Lalu suara mendorong pintu pun bergema. Thalia berjalan masuk ke dalam ruangan Damar. Hari ini, dia mengenakan pakaian bumi, yaitu sebuah gaun panjang berwarna putih. Sosok tinggi itu berdiri di depan pintu sambil membawa sebuah piring di tangannya. "Oh, kamu sudah bangun." Thalia diam sejenak ketika melihat Damar duduk di tepi tempat tidur sambil tertawa kecil. "Jangan tertawa, air liurmu itu akan menyembur keluar. Akalmu itu tidak bermasalah, kan?" Damar tersadar kembali. Dia menatap Thalia dan berkata dengan riang, "Thalia, pertempuran kita sudah selesai." "Haha, iya." Thalia tertawa. "Aku sudah melewati masa-masa bahagia itu. Kamu tidak sehebat aku. Jurus lonjakan kematian itu ternyata membuat kamu tertidur selama 3 hari. Kalau aku sudah bangun setelah 2 hari tertidur, aku lebih unggul kali ini." Damar bangkit berdiri dan mencari tas ranselnya, kemudian dia mengeluarkan kaos lengan pendek dan celana pendek. Setelah berganti pakaian, dia menggerakkan tubuhnya sebentar, kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kali ini kemampuanmu meningkat?" 9 Nirvana, Thalia berkata dengan bangga, lalu melanjutkan, "Namun, ketika aku bertarung, aku masih belum begitu terbiasa. Tetapi jika sekarang ketika aku menghadapi ahli bela diri tingkat dewa lagi, aku merasa, aku punya keyakinan bahwa aku bisa mengalahkan mereka." 9 Nirvana milik esensi Phoenix kemungkinan besar sama dengan Dragon Nine Changes. 9 Nirvana sebanding dengan ahli bela diri tingkat dewa. Tidak diragukan lagi, ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Thalia. Senyum di wajah Damar semakin lebar, dia pun berkata, "Bagus. Setelah ini, kamu bisa kembali ke bumi. Meskipun aku kembali, aku masih berencana untuk melaksanakan upacara dewa," kata Thalia tiba-tiba, bersambung. 1883. Damar terkejut, dia terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin berkelana di langit berbintang? Di masa depan, sebagian besar waktumu, kamu harus tinggal di luar bumi. Dalam 1 tahun kamu hanya bisa tinggal selama 3 bulan di bumi, dan kalau kamu pergi terlalu lama, mungkin saja kamu bahkan tidak bisa tinggal di bumi selama 3 bulan. Kita masih harus pergi ke Origin Place, lagi pula tidak ada salahnya untuk menjadi lebih kuat," ujar Thalia. Lalu dia melanjutkan, "Menjadi dewa seni bela diri sebenarnya cukup oke, tetapi terlalu merepotkan. Entah kapan aku bisa menjadi dewa seni bela diri, tapi kamu adalah pengecualian." Damar tercengang. Dia memang merupakan pengecualian. Sedangkan sisanya, tidak peduli apakah mereka orang dari Origin Place atau orang luar, mereka harus menghabiskan waktu ribuan tahun, baru bisa secara beruntung mencapai titik ini. Kening Damar berkerut begitu memikirkan apa yang terjadi di dalam Origin Place. Dia sebenarnya tidak benar-benar ingin pergi, tetapi bagaimanapun juga dia sudah berjanji dengan pihak lain. Melanggar janji bukanlah hal yang bisa dia lakukan. Lagi pula, Gunung Kekacauan tidak terlalu menyusahkan mereka, bahkan cukup membantu mereka. Jangan pikirkan masalah ini dulu. Pokoknya, kita kembali ke bumi dulu dan tinggal selama beberapa tahun, baru kita bicarakan lagi nanti. Kita juga belum tahu apakah One Piece sudah tamat atau belum, ujar Thalia. Setelah berkata begitu, dia meletakkan barang-barang di tangannya ke atas meja, kemudian melanjutkan, "Kamu sudah tidur selama 3 hari, makan dulu saja, baru kemudian pergi. Orang yang bernama Hurai datang dan mencarimu,
dia sudah menunggumu selama 2 hari. Damar mengerutkan kening, dia tidak menyangka Hurai ternyata datang dan menunggunya selama 2 hari. Dia terdiam sejenak, kemudian berkata, apakah dia mengatakan alasannya mencariku? Tidak, Thalia menggelengkan kepala dan melanjutkan, tapi, dengar-dengar dari tetua Elvio, sepertinya dia datang karena peringkat 8 planet utama. Peringkat 8 planet utama dirumuskan oleh galaksi Haru, kemudian disebarkan ke seluruh alam semesta. Damar duduk, dia makan dan menyahut, aku sudah mengatakan kalau aku sudah menyiapkan pakaian dan berniat pergi. Aku ingin pulang ke bumi dulu baru berbicara dengannya lagi, aku tidak menyangka dia ternyata datang ke sini. Pada saat ini, Thalia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Damar, sebenarnya aku ingin melaksanakan upacara dewa karena satu alasan lagi, yaitu karena Hurai ini. Ekspresi wajah Damar berubah, dia lalu bertanya, kamu khawatir dia akan menyerang bumi? Thalia mengangguk dan menjawab, dia terlalu misterius, kita tidak tahu pasti sebenarnya apa yang ingin dia lakukan. Di daratan Temis, pengikutnya datang untuk mengingatkanmu bahwa dia tidak akan ikut campur dalam perang selanjutnya. Tetapi kalau kita memiliki keunggulan yang luar biasa, dia pasti akan menghentikan perang agar tak berlanjut. Sepertinya, dia tidak perlu menyerang, dia terlalu kuat. Tapi, Thalia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, tapi kita tetap harus memperkuat diri. Ketika kita kuat sampai sebanding dengannya, kita tentu tidak perlu mengkhawatirkan dia. Setelah mengatakan itu, Thalia menopang dagu dengan tangannya. Dia menatap Damar dan berkata, kamu dan Lilia sudah menikah. Nanti kalian juga akan memiliki anak, pasti harus tinggal di bumi sepanjang waktu kan, jadi kamu tidak perlu meningkatkan kemampuanmu. Selama beberapa tahun ini kamu selalu memimpin di garis terdepan, sedangkan aku harus meningkatkan kemampuanku. Guntur juga akan meningkatkan kemampuannya. Seru Damar, lalu dia kembali menambahkan, Guntur tidak memiliki kekuasaan, namun kekuasaan dapat diberikan. Aku berencana untuk memberikan kekuasaanku kepada Guntur setelah aku meningkatkan kemampuanku. Dengan begini, dia juga bisa melaksanakan upacara dewa. Dia nanti harus pergi ke langit berbintang bersama Lutfi, tapi sekarang dia memiliki 2 orang istri, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Alis Damar berkerut dalam-dalam. Sedia payung sebelum hujan, dia harus bersiap atas apa yang akan terjadi. Kekhawatiran Thalia memang nyata. Hurai tampaknya tidak akan menyerang bumi, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini sama halnya dengan hukum rimba. Kita tidak tahu pihak lawan akan jadi sekuat apa di masa depan, kita juga tidak bisa memperkirakan apa isi pikiran lawan. Walaupun kita tidak berinisiatif menyerang duluan, tetapi paling tidak, kita harus memiliki kekuatan yang sama dengannya. Damar makan beberapa suap lagi, kemudian berkata, masalah ini kita bicarakan lagi nanti, aku juga belum memikirkannya. Mari kita laksanakan upacara dewa. Sebenarnya aku merasa itu tidak penting, tapi aku hanya tidak ingin menghabiskan sebagian besar waktuku dengan berkelana di alam semesta, aku ingin menjalani hidup dengan lebih tenang. Thalia mengangguk dan menyahut, aku paham, jadi aku akan bertanggung jawab di masa depan dan Wendy juga harus meningkatkan kemampuannya. Serahkan saja masa depan bumi pada kami. Biar kamu dan Lilia menjalani hidup bersama. Kamu juga harus cari pacar. Damar mengerutkan kening. Untuk apa cari pacar? Sahut Thalia dengan bibir cemberut, kemudian menambahkan, aku belum menemukan orang yang kusuka, kita bicarakan lagi nanti kalau aku sudah menemukannya. Aku ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Kamu yang telah menikah 2 kali tidak akan mengerti. Damar terdiam. Setelah makan beberapa suap, Damar merasa tidak begitu lapar. Dia tidak begitu menyukai rasa makanan di galaksi Hero, selera Damar adalah makanan dengan rasa yang sedikit lebih kuat. Setelah dia mengisi perutnya sedikit, dia berdiri dan berkata, ayo pergi menemui Hurai. Kita cari tahu sebenarnya apa yang ingin dia lakukan. Thalia mengangguk, kemudian mengajak Damar pergi menuju sebuah aula besar. Begitu mereka memasuki aula besar itu, Damar melihat beberapa orang di dalamnya. Hurai sedang duduk sendirian di kursi utama dengan sebilah pedang di tangannya. Dia terus-menerus mengagumi pedang itu. Model pedang ini sangat sederhana, bahkan sedikit mirip dengan pedang perunggu kuno. Modelnya berbeda dengan model pedang masa kini yang sedikit rumit. Begitu melihat Damar yang berjalan masuk, dia memasukkan pedang itu kembali ke dalam sarung pedangnya. Kemudian dia mendongak menatap Damar, sudut bibirnya menunjukkan senyum tipis. Lalu dia berkata, bagaimana kamu bisa memikirkan teknik bela diri gabungan? Damar tercengang,
lalu merenung sejenak dan menjawab, aku hanya berpikir, akankah menggabungkan teknik-teknik bela diri akan menjadi lebih kuat, lalu teknik itu terbentuk begitu saja. Sesederhana itu, Hurai menyipitkan matanya. Damar mengangkat bahunya sambil menyahut, iya. Hahaha, dia menatap Damar dan berkata, sudahlah, karena kamu sudah datang, yang akan aku bicarakan selanjutnya adalah peringkat 8 planet utama. Di sampingnya, sorot mata dua orang dari galaksi Hero langsung terlihat berbinar-binar. Hurai berkata dengan santai, 8 planet utama sudah ada sejak lama, keberadaannya menjaga stabilitas alam semesta. Hal yang perlu diingat, di antara 8 planet utama, tidak diperbolehkan menggunakan senjata apapun yang dapat menghancurkan suatu galaksi. Ekspresi wajah Damar tampak berubah. Apakah kamu yang menetapkan hal ini? Tanya Damar. Kamu keberatan? Hurai bertanya balik dengan acuh tak acuh sambil melirik Damar. Damar menggelengkan kepala dan menjawab, tidak. Sebelumnya, dia pikir jika di antara 8 planet utama menyerang beberapa planet dan ingin menghancurkan planet lawannya tidak perlu menggunakan kekerasan, langsung saja mendorong pihak lawan dengan senjata api mereka. Dengan teknologi mereka, bukan hal yang sulit untuk menghancurkan suatu galaksi. Saat itu, Damar kira ketika 8 planet utama menyerang galaksi lain, tujuan mereka adalah untuk menjara sumber daya galaksi tersebut. Sumber daya ini termasuk para budak, mineral alam, sumber energi, dan lain sebagainya. Dan bagi mereka, menghancurkan pihak lawan tidak berarti apa-apa. Tetapi, sekarang sepertinya ada alasan terkait peraturan Hurai ini. Saat ini, Hurai kembali melanjutkan perkataannya, Big Dede sekarang sudah hancur. Penduduk mereka telah ditangkap oleh planet Haru, mereka tidak diizinkan pergi ke bumi, semua senjata api mereka sudah disita olehku. Setelah itu galaksi Haru akan memikirkan cara untuk menghancurkan senjata tersebut. Mengenai kemana bagian lain dari Big Jade akan pergi. Orang yang menghancurkan peradaban, biarkan saja mereka mati dengan sendirinya. Dia berkata dengan santai. Bersambung, 1884. Damar tertegun, mati dengan sendirinya. Penduduk Big Jade terdiri atas ratusan juta lebih Undying Flame. Dengan kekuatan yang mengerikan ini, alam semesta dapat berguncang ketika mereka menjadi bajak laut antar bintang. Menyerang sebuah peradaban itu bukan hal yang mudah. Namun, Hurai sepertinya menentang perihal penyerangan ini. Dia adalah pembuat peraturan, namun Damar tidak sekuat dia, jadi Damar tidak banyak bicara. Dan maksud dari kata-kata Hurai ini adalah, dia mengizinkan untuk memburu dan membunuh mereka. Big Jade telah menciptakan begitu banyak permusuhan, mereka takut dan tidak berani tinggal di suatu planet untuk waktu yang lama, jadi tidak ada yang tahu apa yang akhirnya akan terjadi pada orang-orang ini. Hurai pun melanjutkan, setelah Big Jade hancur, bumi menggantikan posisi Big Jade menjadi salah satu dari 8 planet utama. Kemudian dia juga menambahkan dengan tenang, peringkat 8 planet utama yang kuputuskan berdasarkan kemampuan bertarung di antara para ahli bela diri tingkat dewa. Kalau ada yang keberatan, silakan diutarakan, lalu bawa ahli bela diri tingkat dewa dari galaksi kalian dan tantang ahli bela diri tingkat dewa yang mendapat peringkat lebih tinggi dari kalian. Kalau kalian menang, kalian dapat menggantikan posisi lawan kalian. Kali ini aku memutuskan, peringkat pertama yaitu galaksi Haru. Ujar Hurai dengan tenang. Setelah berkata begitu, dia menatap ke arah Damar. Damar berdeham, namun tidak mengatakan apa-apa. Dia tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk melawan Hurai, juga tidak tertarik untuk menantang, jadi mengenai peringkat ini, otomatis dia tidak keberatan sama sekali. Peringkat kedua adalah bumi dari galaksi Bima Sakti. Sambil mengatakan itu, dia menatap Damar dengan tenang. Dalam hati, Damar tersentak. Dia tidak menyangka dirinya akan menggantikan posisi planet Aviar dan menjadikan bumi di posisi kedua. Tapi dapat dikatakan bahwa kekuatan kekuasaan planet Aviar telah sangat melemah. Kini Damar memiliki kepercayaan diri untuk melawan Tihu dan orang yang memiliki kemampuan bertarung tingkat dewa bumi juga tidak sedikit. Selain Damar, ada Liam, Yun, Talia, dan Blade Berserker. Ini saja sudah 5 orang. Jika ditambahkan lagi dengan Pak Tua Pancing dan Titan, kekuatan mereka memang cukup menakutkan. Tentu saja Damar tidak keberatan mengenai peringkat 2 yang dikatakan oleh Hurai. Pada saat ini, Hurai melanjutkan, peringkat ketiga yaitu galaksi Zelenia. Pupil Damar seketika menyusut. Kening Elvio juga sedikit berkerut, dia lalu berkata, galaksi Zelenia.
Bukankah mereka sebelumnya berada di urutan 2 dari bawah? Hurai berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan kekuasaan mereka memiliki peningkatan yang besar dan setelah Eos kembali, dia pasti akan mencapai tingkat dewa. Hismir juga bergabung dengan galaksi Zelenia. Jadi, ada 5 orang ahli bela diri tingkat dewa dari galaksi Zelenia. Damar terkejut, dia tidak menyangka, Hismir pada akhirnya bergabung dengan galaksi Zelenia. Ini benar-benar hal yang di luar dugaannya. Begitu mendengar hal ini, Elvio dan istrinya juga tidak banyak bicara lagi. Hurai melanjutkan, peringkat keempat adalah galaksi Red Moon. Peringkat kelima, galaksi Hero. Peringkat keenam, galaksi Fari. Peringkat ketujuh, galaksi Cello. Peringkat kedepalan, galaksi Aviar. Sebelumnya, galaksi Fari ada di peringkat 5, sedangkan galaksi Cello berada di peringkat ke-6. Karena kemajuan bumi dan galaksi Fari, membuat galaksi Cello turun 1 peringkat. Walaupun galaksi Fari mengatakan bahwa satu ahli bela diri tingkat dewa mereka terbunuh kali ini, tetapi kekuatan kekuasaan mereka di dalam Origin Place sama sekali tidak melemah, jadi perubahan peringkat mereka tidak terlalu besar. Yang paling parah, tak diragukan lagi adalah galaksi Aviar. Kekuatan kekuasaan mereka sekarang adalah yang paling lemah di antara 8 planet utama yang baru. Dan para ahli bela diri Uncomon level mereka yang ikut berperan di dalam Origin Place semuanya telah dibunuh oleh Damar. 8 planet utama yang sekarang cukup seimbang, bahkan jika mereka mengatur semua orang masuk kembali ke Origin Place untuk bertarung, itu akan sulit sekali. Lalu, wilayah kekuasaan 8 planet utama kemungkinan besar tidak akan berubah. Sedangkan Origin Place, semakin dalam kamu pergi, maka akan semakin sulit juga kamu menyerang. Kekuatan kekuasaan mereka akan meningkat kalau mereka sendiri yang membuat terobosan. Tentu saja, perubahan dalam daftar ini juga mungkin akan cepat berubah. Karena kemunculan Damar dan yang lainnya, memberi inspirasi bagi banyak sekali ahli bela diri tingkat dewa. Itu adalah, seni bela diri menjadi dewa. Para ahli bela diri tingkat dewa ini pasti akan belajar, dan ketika saat itu tiba akan muncul orang yang menjadi dewa dengan 2 cara, pola ini mungkin akan berubah. Ada yang keberatan. Setelah selesai mengumumkan peringkat, Hurai melihat ke arah Elvio dan istrinya. Tidak, Elvio dan istrinya menyahut sambil menggelengkan kepala. Meskipun mereka berubah menjadi jauh lebih kuat, tetapi Dewa Galaksi Hero hanya ada mereka berdua. Sekarang mereka sudah naik dari peringkat bawah menjadi peringkat 5, tentu saja suami istri itu tidak keberatan sama sekali. Baiklah kalau begitu, beberapa hari ini aku juga sudah bertanya ke beberapa galaksi lain. Setelah itu, aku akan menyebarkan berita tentang peringkat terbaru ini ke seluruh alam semesta, ujar Hurai. Damar menghela napas. Dari perang hingga sekarang, semuanya sepadan. Peringkat bumi sudah naik, yang selanjutnya harus dikembangkan adalah teknologi dan sumber daya, tetapi sekarang bumi telah mengelola banyak sekali data. Sangat disayangkan, pengetahuan mengenai teknologi para penduduk bumi masih cukup rendah. Namun, bumi memiliki muci, dan di masa depan juga akan ada banyak orang-orang dengan karakteristik keahlian, jadi cepat atau lambat mereka akan mengejar, dapat dikatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh bumi. Setelah membuat keputusan, Hurai mendongak dan berkata, karena peringkat sudah ditetapkan, Elvio dan Alexa silakan pergi. Aku punya urusan pribadi yang ingin kubicarakan dengan Damar dan Pak Tua Pancing. Elvio terkejut, namun dia tidak berani membantah Hurai. Jadi dia mengangguk dan menyahut, baiklah, aku dan Alexa pergi duluan. Setelah 2 orang itu pergi, Damar berinisiatif menutup pintu aula rapat-rapat. Brak, tepat pada saat ini, Hurai tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu memberikan pedang di tangannya kepada Damar. Ekspresi wajah Damar berubah, dia mengangkat tangannya untuk menerima pedang tersebut, keraguan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Hurai berkata dengan santai, ini adalah pedang yang diberikan Raden kepadaku. Damar tercengang. Setelah dia menerimanya, dia memperhatikan pedang dengan model yang sederhana di tangannya itu. Dia tidak begitu paham apa yang Hurai ingin lakukan. Pada saat ini, Hurai menatapnya dan berkata, aku akan menceritakan tentang kisahku dan Raden waktu itu, lalu aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya ingin aku lakukan dengan mencarimu. Damar mengangguk. Silakan kalian duduk dulu. Dia kembali berkata. Damar dan Thalia berjalan ke kursi di samping kursi utama dan duduk di sana. Pada saat ini, Hurai tampaknya telah terlarut ke dalam kilasan ingatannya. Kemudian dia berkata, mungkin kejadian ini sudah miliaran tahun yang lalu,
Tetapi walaupun kejadian itu sudah lama sekali, aku justru masih mengingatnya dengan sangat jelas. Dia menengadah, seolah-olah tenggelam dalam ingatan masa lalunya, lalu melanjutkan, pada masa itu, galaksi Haru sudah masuk ke dalam peringkat 8 planet utama. Aku bukan siapa-siapa di planet Haru, tetapi aku sangat berbakat dan aku telah melangkah di jalan yang tak terkalahkan. Waktu itu, Orpan sudah menjadi salah satu tokoh yang terkenal di dunia. Pada saat itu, Big Jade perlahan-lahan sudah mulai melakukan kegiatan seleksi genetik. Hurai mulai bercerita, di zamanku, aku disebut tak terkalahkan di antara orang-orang yang seumuran denganku. Seru Hurai. Damar mengerutkan kening begitu mendengar hal ini, dia sedikit terkejut, dia tidak tahu apakah orang ini sebenarnya bercerita tentang kisah dirinya dan Radin atau hanya ingin menyombongkan dirinya. Bersambung, 1885. Tetapi, Hurai tetap melanjutkan, saat itu, aku pikir tidak ada yang menarik di planet Haru, jadi aku menerbangkan pesawat dan meninggalkan planet Haru, berkelana ke berbagai peradaban besar, ingin menantang para master di sana. Waktu itu, jika mereka kalah, aku meminta mereka untuk mengajarkan beberapa teknik warisan mereka kepadaku. Sejak tahap penyelesaian teknik pedang dimulai, aku tidak pernah terkalahkan. Di 8 planet utama, tidak ada yang sebanding denganku. Dia berkata dengan tenang, aku mulai menantang para master di peradaban dengan tingkat rendah. Saat itu aku sedang berkelana mengelilingi alam semesta, hingga secara tak sengaja, aku menemukan sebuah galaksi yang hampir mirip dengan galaksi Haru, hanya saja ukuran planetnya berbeda, lanjut Hurai dengan ringan. Saat itu aku langsung tahu bahwa ini adalah galaksi yang berbeda dan berdiri sendiri di luar 8 planet utama. Aku sangat penasaran, jadi aku langsung datang ke daratan The Great Gaia saat itu. Kata Hurai. Kemudian, Hurai melanjutkan dengan tenang, mungkin kamu tidak tahu, pada saat itu daratan di bumi saling terhubung menjadi satu. Dan itu disebut dengan The Great Gaia. Aku sangat bersemangat waktu itu, aku pikir tempat ini pasti memiliki master, tetapi kemudian aku kecewa, peradaban itu adalah peradaban tingkat 1. Hurai menghela napas, lalu melanjutkan, mereka masih berada di zaman batu, bahkan pakaian mereka hanya berupa sehelai kain. Dengan keadaan seperti ini, aku tidak tahu apakah seni bela diri sudah berkembang atau belum. Di zaman batu, manusia bahkan tidak sanggup melawan binatang buas. Kalau tidak hati-hati, peradaban mereka mungkin akan hancur. Hurai menghela napas panjang, lalu menambahkan, ketika aku hendak pergi, aku melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada seseorang yang mengendarai seekor naga dan diikuti dengan seekor phoenix, dia sedang menjelajahi dunia. Dia hanya mengenakan sehelai kain, tapi dia terlihat sangat arogan. Dia menyadari keberadaanku, lalu dia datang dan menanyakan apa yang aku lakukan. Dalam hatiku muncul niat untuk berperang, aku ingin bertarung dengannya. Lanjut Hurai. Jantung Damar tersentak. Hurai dan Radin memang saling mengenal, tapi tak disangka ternyata mereka berkenalan dengan cara seperti ini. Dia mendengarkan dengan tenang. Kilatan semangat melintas di mata Hurai, kemudian dia berkata, dalam pertarungan itu, aku kalah. Itu adalah kekalahan pertamaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Orang itu kuat sekali. Dia belum mencapai tingkat dewa, tetapi dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan tingkat dewa. Aku melarikan diri dengan panik ke dalam pesawat. Seru Hurai, lalu melanjutkan, tetapi, aku tidak terima. Aku pergi ke sebuah planet di dekat bumi, aku menyembuhkan lukaku dan datang menantang dia lagi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang sudah kutantang, akan tetapi, semuanya benar-benar tidak sebanding dengan dia. Hurai menghela napas panjang dan melanjutkan, namun, dalam pertarungan itu, ada banyak yang aku dapatkan. Karena sudah lama bertarung, kekuatanku juga mengalami peningkatan, perlahan-lahan aku dan dia pun menjadi teman. Damar terdiam bingung, sudah seperti itu mereka masih bisa menjadi teman. Tetapi dia tetap mendengarkan dengan tenang. Patua pancing di kejauhan tampak tidak tertarik, dia menggenggam alat pancingnya dengan mata setengah terpejam seolah-olah akan terlelap. Aku memberitahu dia tentang dunia luar, tentang teknologi di luar sana. Dia mulai tertarik dan memintaku untuk mengajarinya banyak hal. Tetapi di pikiranku semuanya hanya tentang seni bela diri. Aku sama sekali tidak mengerti tentang pengolahan tanah maupun teknologi, tapi aku bisa mengajarinya tentang upacara dewa. Dia pun memutuskan untuk ikut kembali ke planet Haru bersamaku.
Aku ingin membawa beberapa barang dari planet Haru untuk membantu perkembangan manusia di bumi. Cerita Hurai. Setelah dia membangun piramida, dia kemudian mengikutiku naik pesawat dan pergi ke planet Haru. Namun, Hurai melanjutkan dengan tenang. Saat itu, dewa di planet Haru tahu sesuatu. Dia sudah mengetahui tentang kemunculan sebuah planet utama baru. Mereka memaksa kami untuk menyerahkan koordinat The Great Gaia. Lalu mereka menyadari bahwa Raden sangat kuat meskipun belum melaksanakan upacara dewa. Mereka ingin Raden bertarung untuk mereka. Kami bertarung dengan panas, dan akhirnya, kami masuk ke Origin Place, gumam Hurai. Damar tercengang, dia tidak menyangka ternyata nenek moyangnya mengalami perubahan seperti ini. Keningnya berkerut, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Bagaimanapun Raden pada masa itu, tetap saja beberapa peradaban bumi selanjutnya sepertinya, ada campur tangan dari peradaban makhluk luar angkasa. Seperti pada awalnya Hurai membantu, kemudian ada Orpan yang terus-menerus ikut campur. Hurai lalu melanjutkan, Raden hanya memedulikan satu hal, dia hanya peduli pada para penduduk bumi, dia berharap mereka bisa hidup dengan baik. Setiap datang ke sebuah tempat, dia akan berkeliling untuk mengumpulkan data-data tentang pengolahan tanah. Saat itu, dia sebenarnya orang yang sedikit primitif, yang dia pikirkan hanya ingin makan nasi. Dia tidak memikirkan tentang teknologi apapun, dia juga tidak memahami hal itu. Demi membangun piramida dewa, kami bersama-sama masuk ke Gunung Kekacauan. Tentu saja, kamu pasti tahu bahwa orang-orang di dalam sana menyebut Gunung Kekacauan dengan daratan Temis. Jelas Hurai, Damar dan Thalia sama-sama mengangguk. Ketika berbicara sampai sini, Hurai menarik napas dalam, lalu berkata, dan di dalam sana, kejadian yang mengubah hidup aku dan dia terjadi. Hurai berbicara dengan terbata-bata. Mata Damar sedikit menyipit, dia merasa selanjutnya mungkin merupakan inti cerita yang sebenarnya. Di daratan Temis, pertama-tama kami mencari tempat untuk membangun piramida kami, lalu kami mengetahui bahwa seni bela diri juga bisa ditingkatkan hingga tingkat dewa, jadi kami mulai mencari cara untuk mencapai seni bela diri menjadi dewa. Kami berdua pun berhasil meningkatkan kemampuan bela diri kami. Hurai menarik napas dalam-dalam. Tetapi, karena perbuatan kami di daratan Temis, Hurai melanjutkan kata-katanya sambil menyipitkan mata, kami telah menarik perhatian dua orang yang memiliki kekuatan, yang pertama yaitu dari Gunung Kekacauan. Hurai sedikit menyipitkan matanya dan menambahkan, yang kedua, adalah dari klan penjaga pintu. Ekspresi wajah Damar berubah ketika mendengar hal ini. Di daratan Temis, dia pernah mendengar sedikit informasi tentang kedua orang di daratan Temis itu. Tentu saja tidak sebanding dengan informasi langsung dari pihak yang terkait. Pada saat ini, Hurai kembali berbicara. Saat itu, kejadian utama terjadi. Waktu itu, di daratan Temis ada sebuah tempat suci yang belum diketahui banyak orang. Tempat itu disebut Gunung Isu. Di Gunung Isu, ada ahli bela diri tingkat dewa yang berkuasa. Ekspresi wajah Damar berubah. Mungkin karena kejadian itu sudah lama sekali. Ketika dia datang ke sana, orang yang berkuasa itu sudah sejak lama tidak terlihat. Tempat aku dan Raden mendarat adalah di sekitar Gunung Isu ini. Karena beberapa alasan, setelah aku mencapai teknik bela diri tingkat peak, aku membunuh semua orang-orang Gunung Isu ini, hingga tak satu orang pun tersisa, kata Hurai dengan tenang. Raut wajah Damar berubah. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Hurai telah menyebabkan pembantaian besar-besaran di dalam sana. Tetapi Damar tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Sekarang tampaknya hal itu karena kejadian ini. Kemudian, Gunung Kekacauan mengirimkan 3 orang ahli bela diri tingkat dewa. Mereka menangkap dan membawaku pergi. Sedangkan saat itu, Raden baru saja membangun piramida miliknya, ujar Hurai. Setelah itu, Raden pun meningkatkan kemampuannya. Hurai menatap Damar dan berkata, kamu mungkin masih belum tahu. Tapi saat itu Raden juga menciptakan tulang naga. Raut wajah Damar tampak berubah. Ini artinya, ketika Damar muncul, Raden sudah mati. Bersambung. 1886. Setelah kemampuan bela dirinya meningkat, dia menarik perhatian klan penjaga pintu. Klan penjaga pintu ada yang menemukannya dan ingin menyerahkan diri kepadanya. Hurai berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, saat itu, Raden mendengar kabar dariku. Lalu dia pun bersekutu dengan orang-orang klan penjaga pintu dan naik ke Gunung Kekacauan. Di puncak Gunung Kekacauan sebuah perang meletus. Tidak ada yang mati dalam perang itu, tetapi ada beberapa hal yang ditetapkan. Mereka menyelamatkanku,
Gunung Kekacauan pun tidak bisa mengendalikan klan penjaga pintu. Ketika kami pergi, klan penjaga pintu memutuskan untuk ikut pergi dengan kami," kata Hurai. "Tetapi ketika kami hendak pergi, Stargate muncul. Ketika klan penjaga pintu tidak lagi menjaga Stargate, di dalam Stargate muncul seorang pria dan seekor binatang buas," sambung Hurai. "Keduanya luar biasa kuat." Ketika berkata sampai sini, Hurai melirik Patua Pancing di kejauhan sambil melanjutkan dengan tenang, "Orang yang keluar dari sana adalah Patua Pancing." Damar dan Thalia tercengang, seketika mereka menatap ke arah Patua Pancing. Patua Pancing berdeham, kemudian berkata, "Aku memang orang yang keluar dari Stargate, maka dari itu aku selalu meyakini keberadaan Stargate. Selama bertahun-tahun ini aku mencari Stargate, sebenarnya tujuanku adalah mencari cara untuk kembali pulang." Hurai tidak memedulikannya dan kembali melanjutkan kata-katanya, "Saat itu, aku dan Raden merasa hal ini ada hubungannya dengan kami. Jadi, bersama dengan orang-orang dari Gunung Kekacauan, kami menaklukkan binatang buas itu. Tetapi, binatang buas itu kuat sekali, baik aku maupun Raden, dan bahkan sebagian besar orang-orang dari Gunung Kekacauan, tidak ada yang bisa mengalahkan binatang itu. Maka dari itu, kami dan orang-orang dari Gunung Kekacauan berdiskusi. Pertama-tama, kami mengunci binatang buas itu di Gunung Kekacauan, kemudian aku dan Raden keluar untuk meningkatkan kemampuan bela diri kami hingga tingkat dewa. Setelah kami menjadi jauh lebih kuat, kami kembali lagi untuk membunuh binatang buas itu." Setelah bercerita sampai sini, Hurai menghela napas panjang, lalu kembali melanjutkan, "Akan tetapi, setelah kami keluar dan sama-sama menjadi dewa, saat itu aku justru dikepung oleh beberapa ahli bela diri tingkat dewa lain dari planet Haru. Mereka memintaku untuk menyerahkan koordinat The Great Gaia atau yang sekarang kalian sebut jadi bumi." Hurai melanjutkan dengan acuh tak acuh, "Aku marah, lalu, aku membunuh mereka semua. Orang ini, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang sangat kejam. Lalu, ketika aku pergi ke bumi, justru kejadian mengerikan sedang terjadi di bumi. Stargate yang seharusnya ada di daratan Themis, justru muncul di bumi, di dalamnya ada daya tarik yang tak berujung, membuat begitu banyak makhluk kuat di bumi, termasuk naga dan Phoenix, semuanya bergegas pergi ke Stargate, mereka tampak seolah sudah gila," kata Hurai. "Termasuk aku, semuanya merasakan daya tarik yang luar biasa, tetapi aku dapat menahan diri, sedangkan sebagian besar penduduk bumi tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Karena kemunculan Stargate juga, daratan The Great Gaia di bumi retak dan terbagi menjadi 7 benua. Kemudian, Raden menemukanku." Ketika berbicara sampai sini, ekspresi wajah Hurai terlihat tenang, dia pun melanjutkan, "Dia memberikan pedangnya sendiri kepadaku, lalu dia mengambil 2 tulang naga yang mati dan 1 tulang Phoenix, lalu membuat Phoenix Sword dan pedang naga Azure, serta Dragon Sword, dan setelah itu dia menyuruhku untuk melindungi bumi. Bumi boleh diperbudak atau apapun, tetapi dia menyuruhku untuk menjaga agar bumi tetap aman." Hurai menambahkan, dia juga pernah memprediksi kalau penggantinya pasti akan lahir di bumi. Ketika berbicara sampai sini, dia menatap Damar dan berkata, "Jadi, tentang Orphan yang diam-diam memantau bumi, sebenarnya aku tahu, tetapi aku tidak ikut terlibat di dalamnya. Inilah yang dimaksud oleh Raden. Sekarang tampaknya prediksinya ternyata benar, kamu memang muncul dan membuat takjub alam semesta ini." Damar menarik napas dalam-dalam, dia tidak menyangka ada begitu banyak hal yang terjadi pada waktu itu. Setelah selesai bercerita, dia menatap Damar dan bertanya, "Tidakkah kamu berencana melaksanakan upacara dewa?" Damar berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Sebelumnya, aku sudah mempertimbangkannya. Kalau misalnya, krisis bumi dapat terselesaikan, aku tidak akan melaksanakan upacara dewa. Aku tidak ingin menjadi anak hilang di alam semesta. Aku tidak mau jadi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Sekarang krisis bumi sudah selesai, aku mungkin." Tepat pada saat ini, Hurai berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus melaksanakannya." Kening Damar berkerut, dia pun bertanya, "Kenapa?" Hurai menjawab dengan santai, "Kalau kamu tidak melaksanakan upacara dewa, aku akan menghancurkan bumi." Thalia tercengang, lalu menyahut, "Atas dasar apa?" "Tidak atas dasar apa-apa, hanya saja aku terlalu kuat, ini sangat membosankan. Setelah Raden mati, aku mengendalikan 12 kekuasaan planet Haru. Aku juga tidak menemukan lawan yang sebanding denganku di seluruh alam semesta ini, mereka pun tampak seperti cucuku. Karena tidak ada lawan, perkembanganku jadi sangat lambat,
aku menginginkan seorang lawan yang dapat membuat kemampuanku melewati batas saat ini. Sahut Hurai. Aku bisa, seru Thalia. Aku akan melaksanakan upacara dewa, nanti biar aku yang. Belum bisa. Hurai menatap Thalia dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu masih belum cukup, kamu bergantung pada karakteristik unik. Tetapi aku juga punya karakteristik unik, keunggulan kecilmu ini tidak ada apa-apanya bagiku. Damar terdiam, tak mampu berkata-kata. Dia tidak menyangka kalau Hurai datang karena alasan ini. Pokoknya, aku akan beri kamu waktu, kalau aku mengetahui kamu tidak melaksanakan upacara dewa, begitu aku menyadarinya aku akan langsung membunuh seorang ahli bela diri tingkat dewa di bumimu. Seru Hurai, aku bisa melaksanakan upacara dewa. Sahut Damar pasrah, tetapi aku punya beberapa pertanyaan sekarang. Ya, apa yang dikatakan Thalia benar. Kita harus berdiri di puncak, dengan itu kita baru bisa menjadi pembuat peraturan. Tanyakan saja, sahut Hurai sambil menatap Damar dengan tenang. Kemana perginya klan penjaga pintu? Tanya Damar. Kami membawa klan penjaga pintu kembali, tapi orang-orang klan penjaga pintu tidak banyak, saat itu totalnya tidak lebih dari 100 orang. Jawab Hurai. Dan klan penjaga pintu adalah suatu klan yang terkutuk. Masing-masing dari mereka lahir dengan satu mata yang terpejam di belakang punggung, tambah Hurai. Mata iblis? Tanya Damar dengan raut wajah yang sedikit berubah. Mirip seperti mata iblis, tetapi tidak benar-benar sama. Titan, si bocah kecil itu, kalau aku tidak salah tebak, dia diam-diam masuk ke daratan Themis. Mata iblis tampaknya juga merupakan hal yang dapat dikuasai di dalam sana, jawab Hurai. Damar terkejut. Titan dan Liam tidak ada di sini, jadi Damar juga tidak bisa memeriksa kebenarannya, tapi dia bisa menanyakannya nanti. Setelah meninggalkan daratan Themis, mata di belakang punggung mereka semakin lama akan semakin cepat terbuka. Pada saat itu mereka ikut pergi ke bumi bersama Raden. Tetapi, seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka mati. Aku dan Raden pernah menyuruh mereka kembali ke daratan Themis, tapi sekelompok orang itu tampaknya hidup segan mati tak mau. Hingga akhirnya, aku memberi mereka sebuah pesawat. Mereka berkata mereka bisa pergi sendiri ke langit berbintang dan mencari tempat tinggal untuk mereka sendiri. Lanjut Hurai. Ekspresi wajah Damar tampak berubah. Jika dihubungkan, sepertinya sekelompok orang itu pergi ke Eternal Planet dan menetap di Eternal Planet. Setelah bertahun-tahun berlalu, semua itu diwariskan. Namun, bahkan dahulu ketika Damar terpengaruh dengan mata iblis, Tetua Min Gemoen tidak pernah bicara banyak tentang hal ini. Akan tetapi, Damar juga memiliki sedikit keraguan, yaitu Tetua Min Gemoen ketika sedang menggunakan Qi, sepertinya tidak akan membuat matanya terbuka. Mungkinkah inilah perbedaan antara satu mata itu dengan mata iblis? Bersambung. 1887. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap Hurai dan bertanya, bagaimana cara membunuh binatang buas itu? Membunuh? Hurai menggeleng dan berkata, aku tidak tahu, saat itu aku mengatakan padanya kalau aku tidak bisa melukainya, hanya Raden yang bisa melukainya, mungkin alasannya karena tulang naga. Damar merenung, kemungkinan besar memang begitu. Kalau tidak, Gunung Kekacauan tidak akan bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki tulang naga, tulang phoenix, dan tulang kirin untuk membunuh binatang buas itu. Damar menatap Pak Tua Pancing. Pak Tua Pancing mengangkat bahu dan berkata, jangan tanya aku, walaupun aku dan binatang buas itu muncul bersamaan, tapi aku juga tidak tahu makhluk apa itu, aku kira itu adalah binatang buas dalam kegelapan. Aku tidak tahu dia apa. Damar masih memusatkan pandangannya pada Pak Tua Pancing, dia berpikir cukup lama, baru kemudian berkata, Tetua, sekarang semuanya sudah jelas, berdasarkan informasi ini, kalau Tetua ingin kembali ke kampung halaman melalui Stargate, seharusnya Tetua mencari klan penjaga pintu. Aku sudah mencari mereka, sahut Pak Tua Pancing, kemudian dia melanjutkan, tapi mereka juga tidak tahu di mana Stargate berada. Mereka mengatakan kalau Stargate sudah ditutup, maka memerlukan kunci untuk membuka kembali Stargate. Dan kamu adalah kuncinya. Kenapa aku? Tanya Damar bingung. Insting. Pak Tua Pancing kembali menjawab. Di belakang Stargate itu ada apa? Tanya Damar lagi. Di belakang Stargate adalah sebuah daratan, di sana juga ada matahari, bulan, dan bintang, tetapi tidak persis sama dengan dunia kalian. Di tempat itu, kami tidak memiliki peradaban yang setinggi ini. Pak Tua Pancing pun melanjutkan, bagi kalian,
di belakang Stargate adalah peradaban antara tingkat 2 atau 3, dan memiliki beberapa senjata api, namun tidak terlalu hebat. Tentu saja, dunia itu juga tidak terikat dengan peraturan alam semesta. Jika mencapai tingkat dewa atau lebih, tidak perlu ada pengasingan, tambah Pak Tua Pancing. Kemudian, Hurai pun menyahut, bocah tua ini tidak mau berbicara terlalu banyak. Namun, setelah menjadi dewa, akan ada daya tarik di alam semesta. Tetapi daya tarik ini datang dari segala penjuru. Aku menduga itu adalah lokasi Stargate, hanya saja lokasinya sulit diprediksi. Hurai menambahkan, menurut pemahamanku, ujung dari Stargate adalah sisi lain alam semesta. Apalagi itu? Talia bertanya dengan wajah frustrasi. Ini tidak penting, sahut Hurai dengan acuh tak acuh sambil menatap Damar, kemudian melanjutkan, apa yang harus kukatakan sudah aku katakan semua. Pedang ini adalah pedang Raden. Jadi aku akan memberikannya kepadamu. Kamu juga harus ingat, begitu kamu pulang, laksanakanlah upacara dewa. Aku akan datang ke bumi setiap 10 tahun, aku akan memantau apakah kamu melaksanakan upacara dewa atau tidak. Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba bangkit dari kursinya itu dan pergi. Setelah Hurai pergi, Damar kembali menatap Pak Tua Pancing dan bertanya, Tetua, bagaimana awalnya Tetua bisa datang ke sini? Pak Tua Pancing menjawab dengan bingung, aku tahu ini tidak masuk akal. Saat itu aku sedang berlatih, lalu entah bagaimana aku terhisap ke dalam sebuah pusaran air, dan pusaran air itu tampaknya melintasi ruang dan waktu. Saat pandangan di depan mataku kembali menjadi jelas, aku sudah berada di daratan Temis. Ketika aku menyusup ke klan penjaga pintu, aku dibawa keluar bersama mereka. Oleh sebab itu, aku mengetahui kalau dunia ini memiliki perbedaan dalam peradaban. Pak Tua Pancing bercerita, dunia kalian sudah ada berapa lama? Mengapa perkembangan peradabannya bisa begitu rendah? Tanya Damar dengan penasaran. Sebelum Damar masuk ke Eternal Planet, satu peradaban di bumi hanya dapat bertahan selama puluhan ribu tahun lebih. Namun, bumi saat itu sudah mencapai peradaban tingkat 3, dan diperkirakan hanya masalah waktu untuk naik ke peradaban tingkat 4. Aku juga mempelajari masalah ini dengan serius. Diperkirakan sudah ada ketika The Big Bang terjadi di alam semesta, termasuk daratan Temis. Tetapi mereka selalu berada di peradaban tingkat 1 atau 2, jawab Pak Tua Pancing. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, kestabilan peradaban membutuhkan ahli bela diri tingkat puncak, sama seperti level kalian saat ini. Sedangkan perkembangan peradaban membutuhkan orang-orang yang memiliki karakteristik keahlian, yaitu orang-orang pintar dengan IQ yang sangat tinggi. Kalau orang-orang ini dilatih, ketika mencapai Undying Flame, sebagian besar dari mereka akan menyadari karakteristik keahlian. Karakteristik mekanik yang benar-benar mendorong perkembangan peradaban. Baik di duniaku, maupun di daratan Temis, keduanya tidak bisa menghasilkan orang-orang dengan karakteristik keahlian, kata Pak Tua Pancing sambil menghela napas panjang. Setelah itu, dia menatap Damar dan berpesan, kamu laksanakanlah upacara dewa. Jangankan Hurai, aku juga berpikir bahwa hanya setelah kamu melaksanakan upacara dewa, baru lokasi Stargate dapat benar-benar ditemukan. Damar tertegun. Dia sebenarnya benar-benar tidak ingin melaksanakan upacara dewa dan menjadi anak hilang, dia tidak mau. Selain itu, apa yang ada di belakang Stargate? Dia bukan ahli bela diri tingkat dewa, dia tidak memiliki kebutuhan mendesak akan lingkungan yang stabil, tentu saja dia juga tidak tertarik untuk mencari Stargate. Namun, kata-kata Hurai ini membuat Damar terpaksa memberanikan diri untuk melaksanakan upacara dewa. Tentu saja, dia juga memiliki pendapat sendiri, upacara dewa dapat dilaksanakan secara perlahan. Contohnya adalah Blade Berserker yang menghabiskan waktu ribuan tahun untuk menyelesaikannya. Di dalam pikiran Damar, umur manusia hanya sekitar 100 tahun, 100 tahun sudah termasuk tua, dia bisa menikmati waktu sebanyak ini saja sudah cukup. Dan akan ada variabel apa saja dalam waktu yang singkat ini. Tidak ada yang tahu, kalau jalan seni bela dirinya lancar sekali, apakah dia bisa mengalahkan Hurai dengan memanfaatkan seni bela diri. Saat ini dia masih muda, namun kekuatannya sudah sampai di tingkat ini, jika diberi waktu lagi mungkin semuanya akan banyak berubah. Dan pada saat itu, bumi akan terlalu membosankan, melaksanakan upacara dewa pun rasanya sudah tidak penting. Begitu memikirkan semua ini, Damar tidak mau banyak berpikir lagi. Dia menatap Pak Tua Pancing dan berkata, aku tidak tahu berapa banyak informasi yang kamu sembunyikan dariku,
tetapi kamu pernah membantu bumi. Kalau tidak ada bantuan darimu berkali-kali itu, aku mungkin sudah mati dan peradaban bumi saat ini juga mungkin sudah hancur. Jadi, kebaikanmu ini akan aku balas. Kalau aku benar-benar merupakan kunci Stargate seperti yang kamu katakan, aku bersedia membantumu untuk membukanya dan mengantarkan kamu kembali pulang. Mendengar hal ini, Pak Tua Pancing tersenyum tipis dan membalas, mendengar kata-katamu ini di tengah kesibukanmu rasanya sudah cukup. Aku sudah bertahan bertahun-tahun lamanya, sampai aku juga tidak memedulikan siang dan malam lagi. Kamu bisa meningkatkan kemampuan bela dirimu perlahan-lahan dan mencarinya perlahan, sedangkan aku akan terus berkelana di langit berbintang dan mencari ujung dari alam semesta. Kenapa kamu harus mencari ujung dari alam semesta? Tanya Damar. Karena bosan, aku ingin mengetahui, sebenarnya seberapa besar alam semesta ini. Jawab Pak Tua Pancing. Damar tidak mau mengomentari kata-kata Pak Tua Pancing ini. Namun, setiap orang pasti memiliki rahasia masing-masing. Pak Tua Pancing sudah banyak membantu dalam beberapa perang terakhir, jadi dia juga tidak akan banyak bertanya selama Pak Tua Pancing tidak mengancam keamanan bumi. Kami juga akan bersiap-siap untuk pergi, sahut Damar sambil tersenyum tipis. Ya, dia bahkan sudah sangat tidak sabar ingin kembali ke bumi. Dia ingin membawa kabar baik di sini ke bumi. Di hari-hari yang akan datang di masa depan, bumi akan sepenuhnya aman. Bersambung 1888. 2 jam kemudian, di stasiun pesawat, Damar, Thalia, dan Pak Tua Pancing berada di dekat stasiun pesawat. Liam, Yun, dan Titan juga hadir. Ini adalah koordinat Galaxy Hero. Kalau kamu tertarik, kamu bisa datang dan berkunjung ke Galaxy Hero. Setelah mengatakan itu, Elvio mengeluarkan sebuah pedang berukuran pendek. Di atas pedang itu ada sebaris tulisan yang terlihat cukup rumit. Ini adalah pasangan pedangku, bawalah pedang ini ketika kamu pergi ke Galaxy Hero, kamu bisa masuk tanpa hambatan. Ucap Elvio kepada Damar. Damar mengambil pedang itu, lalu dia mengangguk dan menyahut. Terima kasih, kalau ada waktu luang aku pasti akan pergi berkunjung, namun, aku punya sebuah permintaan. Katakanlah, kalau aku bisa pasti aku akan membantumu, sahut Elvio. Keuntungan yang diberikan Damar kepadanya besar sekali. Mereka berdua dapat dikatakan sebagai teman yang berjuang bersama dalam perang. Walaupun sekarang bumiku aman, tetapi tingkat peradaban bumi masih cukup rendah. Meskipun aku juga menyukai dunia yang seperti ini, tapi peradaban harus tetap berkembang. Tidak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, jadi aku memikirkan hal ini. Apakah aku boleh mengutus beberapa orang ke Galaxy Hero untuk belajar? Belajar tentang ilmu pengetahuan yang ada di sini, tanya Damar. Itu hal kecil, sahut Elvio sambil tersenyum tipis, kemudian melanjutkan, kamu bebas mengirim mereka ke sini, nanti aku akan mengaturnya melalui pengikut dewa agar mereka diberikan pendidikan terbaik. Dalam hati, Damar senang sekali, dia lalu mengangguk dan menyahut, terima kasih banyak. Kalau begitu kami, pamit dulu. Oke, Elvio membalas sambil mengangguk, aku tidak ikut pergi bersama kalian. Pada saat ini, Titan tiba-tiba berbicara. Lalu dia menambahkan, sebelumnya, aku sudah lama sekali tinggal di bumi, untuk saat ini aku tidak mau kembali ke sana. Aku akan ikut Pak Tua Pancing melihat-lihat langit berbintang dan mencari ujung dari alam semesta. Damar melirik Titan dengan heran, namun dia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi sendiri dan kamu bisa kembali ke bumi kapanpun kamu mau. Walaupun Titan disebut sebagai dewa kekacauan dan kelakuannya memang sangat gila, tetapi sekarang kalau dipikir baik-baik, itu karena dia memiliki kebencian terhadap Orpan, kedua orang tuanya meninggal karena Orpan. Dia sendiri adalah keturunan bumi. Jadi, kalau dia ingin tinggal bumi, Damar tidak akan keberatan, dan Damar yang sekarang sudah bisa mengendalikannya, jadi Damar tidak perlu takut dengan apapun yang akan dia lakukan. Lalu, Liam dan Yun tentu saja ikut bersama Damar. Tidak lama kemudian, dua pesawat perlahan-lahan lepas landas. Mereka akan melintasi langit berbintang yang tak berujung dan pulang ke bumi dengan membawa informasi. Waktu berlalu, 3 hari kemudian setelah Damar dan yang lainnya pergi, di dalam markas Galaxy Hero. Sebuah pesawat mendarat, Elvio dan istrinya bergegas datang untuk menyambut. Kalian terlambat, Damar sudah pergi 3 hari yang lalu. Seru Elvio dengan tenang. Di dalam pesawat di kejauhan, Hoshi dan Asteria mengerutkan kening dan berkata, dia sudah pergi 3 hari yang lalu. Tepat sekali,
Elvio melirik kedua orang itu dan bertanya, ada urusan apa kalian mencari dia? Sebenarnya tidak ada urusan apa-apa, kami hanya ingin berterima kasih secara tatap muka dengannya. Bagaimanapun juga, dia membuat aku dan Hoshi mendapatkan kebebasan, jawab Asteria. Mata Alexa tampak sedikit berubah, kemudian dia berkata, karena sekarang Big Jade sudah hancur, kalian berdua juga sudah tidak bisa dikendalikan oleh Orphan, apakah kalian sudah memikirkan ingin pergi kemana? Dia tersenyum ringan dan melanjutkan, Galaxy Hero sekarang berada di urutan kelima dalam 8 planet utama. Kalau kalian tertarik, kalian boleh bawa orang-orang kalian datang ke Galaxy Hero, kami berdua pasti menerima kalian dengan senang hati. Asteria terkejut, dia tidak menyangka pasangan suami istri ini ternyata mau merekrutnya. Dia menggeleng dan berkata, aku dan Hoshi tidak terlalu berambisi. Di alam semesta ini masih ada tempat tinggal yang sesuai dengan kepercayaan kami. Karena itu sudah cukup bagi kami, jadi kami tidak bisa tinggal di sini. Mohon maaf, ya, raut wajah Elvio dan Alexa menunjukkan sedikit kekecewaan. Pada saat ini, Asteria kembali berkata, karena Damar tidak ada, jadi kami juga hendak pergi. Ya, silakan, Elvio mengangguk. Ketika melihat pesawat itu pergi, Alexa menghela napas dan berkata, dua orang ahli bela diri tingkat dewa itu ternyata tidak memedulikan popularitas dan kekayaan. Jadi mereka tidak berminat untuk bergabung dengan Galaxy Hero, sayang sekali. Tidak memedulikan popularitas dan kekayaan. Tanya Elvio, kemudian dia melanjutkan, mungkin ini hal yang bagus mereka tidak bergabung dengan kita. Apakah kamu tidak mengetahui tentang jalan kebangkitan Asteria? Alexa terdiam, kemudian dia tersenyum dan menyahut, iya. Dia sudah terlalu lama dikendalikan oleh Orphan, aku hampir saja lupa semua yang pernah dia alami. Tentu saja Damar tidak tahu Asteria dan Hoshi sedang mencarinya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Asteria dan Hoshi sudah dalam perjalanan menuju bumi. Ya, Asteria mengetahui koordinat bumi. Setelah mengetahui bahwa Damar sudah pergi, dia dan Hoshi bergegas menuju bumi. Waktu terus berjalan hingga tak terasa 2 bulan sudah berlalu. Hari ini, di dalam pesawat, Liam dan Yun sedikit cemas. Mereka berkali-kali berjalan ke arah jendela pesawat dan melihat keluar. Menurut Damar, masih 2 hari lagi baru mereka sampai ke bumi. Ini adalah kampung halaman mereka, kampung halaman yang telah lama mereka tinggalkan, sampai puluhan ribu tahun. Perasaan nostalgia mulai meningkat di dalam hati mereka. Ya, Damar dan yang lainnya sudah memasuki galaksi Bima Sakti. Alam semesta terbukti memang sangat luas. Galaksi Bima Sakti memiliki ratusan miliar bintang yang mirip dengan matahari. Di alam semesta, keberadaan galaksi yang mirip dengan galaksi Bima Sakti juga tak terhitung banyaknya. Menurut teknologi bumi, seumur hidup Damar dan yang lainnya tidak akan bisa melintasi galaksi Bima Sakti. Namun, dengan teknologi di 8 planet utama, hanya membutuhkan waktu 2 hari sejak memasuki galaksi Bima Sakti hingga sampai ke bumi dan mereka bisa melakukannya. Ini adalah perbedaan besar di antara peradaban mereka. Setelah keluar dari bumi, baru kita dapat mengetahui betapa besarnya alam semesta. Seru Yun, dia membiarkan rambutnya menjadi panjang dan masih mengenakan pakaian yang kuno di tubuhnya. Kemudian dia bergumam, dan bumi, di alam semesta yang luas ini, sudah bukan hanya debu saja, tapi sudah menjadi 8 planet utama yang paling istimewa di antara alam semesta. Liam tersenyum tipis dan berkata, setelah kepulanganku kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Aku sudah pernah pergi ke Big Jade dan Origin Place, tapi aku merasa kampung halaman adalah yang terbaik. Damar terkekeh dan menyahut, sebenarnya, mungkin ada beberapa peradaban di dalam galaksi Bima Sakti ini, hanya saja kita tidak punya waktu untuk mencari tahu. Liam tersenyum, lalu berkata, pasti ada. Di galaksi yang seluas ini, tentu saja, ada pesawat yang mendekat. Tepat pada saat ini, sebuah suara pemberitahuan dari mesin terdengar. Begitu mendengar suara ini, pupil mata Damar seketika menyusut, kemudian dia berjalan dengan cepat ke kokpit. Benar saja, dia melihat setitik cahaya yang sedang bergerak dengan cepat menuju ke arah mereka. Namun, Damar yang sekarang tidak takut pada apapun. Selama tidak melampaui Hurai, dia tidak takut pada siapapun di alam semesta yang luas ini. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat perlahan-lahan mendekatinya. Lalu suara mesin kembali terdengar, pihak lain minta untuk berkomunikasi. Ekspresi wajah Damar berubah senang, kemudian dia segera menyambungkan pihak lawan untuk berkomunikasi. Apakah kamu Damar? Apakah itu kamu?
Sebuah suara yang sedikit bergetar terdengar dari alat komunikasi. Bersambung, 1889. Suara itu adalah suara Lilia. Damar tersenyum tipis, kemudian dia menyahut, "Ini aku menang. Bumi, sudah aman." Setelah beberapa saat, dari alat komunikasi terdengar suara sorakan. Tampaknya, ada banyak orang. Damar mendengar suara isak tangis Lilia. Dia ingin sekali secepatnya berlari masuk ke pesawat Lilia dan memeluk istrinya itu. Tetapi, ini terlalu beresiko. Dia tetap memutuskan untuk membicarakannya lagi begitu sampai di bumi. Lalu saat ini, terdengar suara dari seberang alat komunikasi. "Aku sudah bilang kan, bos tidak mungkin kalah. Saat itu, aku punya firasat." Itu suara Chris. "Hehehe, bos benar-benar hebat." "Itu Sally." "Damar, nanti kita minum-minum ya kalau kamu sudah pulang. Aku mau merayakan pertunanganku." Itu suara Guntur. "Setelah kamu sampai, aku juga mau minum sampai mabuk." Suaranya Dewan. "Damar, aku sekarang sudah jago, loh. Aku telah membangun sebuah markas penelitian yang luar biasa besar untuk kalian. Ada banyak orang-orang dengan karakteristik keahlian, dan aku adalah pemimpin mereka." Dan ini adalah suara Muci. Damar dan Thalia bertukar pandang begitu mendengar suara mereka. Seulas senyum muncul di wajah mereka berdua. Saat ini, semuanya terasa sepadan. "Bagaimana kalian bisa keluar?" tanya Damar, memotong kata-kata mereka yang penuh semangat. "Setelah aku dan Dr. Lilia kembali dan menceritakan semuanya kepada Iman, kami menghitung waktu, lalu berangkat, karena kami ingin menyambut kalian di rute ini," jawab Guntur. Kemudian dia melanjutkan, "Lalu, Pak Tua Pancing dan yang lainnya sedang sibuk, jadi mereka menyuruh kami keluar untuk menyambut kalian, sedangkan mereka sedang mengadakan menyebarkan berita ke seluruh dunia. Kalau kalian menang, berita ini akan menjadi berita kemenangan. Kalau kalah, maka akan menjadi pemberitahuan tentang strategi bintang jatuh. Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengirim semua orang keluar dari bumi. Kami akan kirimkan berapapun yang bisa dikirim. Lalu kami para Night Watcher akan tetap tinggal untuk menjaga bumi dan berjuang sampai detik terakhir." Sambung Dewan. "Ya, kalau Damar kalah, yang mereka harus hadapi adalah serangan dari Big Jade, serangan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Bumi tidak akan bisa bertahan. Dan yang bisa dilakukan para Night Watcher hanyalah bertarung sampai mati, hingga darah mereka membasahi bumi dan tulang mereka dikubur di bumi. Karena sekarang kami sudah bertemu dengan kalian, aku akan memberi sinyal ke bumi dulu, lalu kita langsung mendarat di markas Night Watcher Negara H," ujar Guntur. Damar mengangguk dan menyahut, "Oke." Setelah itu, kedua pesawat terbang beriringan, mereka bahkan bisa melihat satu sama lain melalui jendela. Alat komunikasi mereka masih terhubung, suasana di dalam pesawat seketika menjadi ramai. Chris sedang memamerkan kekuatannya. Dewan mengatakan kalau dirinya juga berharap untuk meningkatkan kekuatan hingga Immortal Undying Flame. Melihat ini, sudut bibir Damar melengkung membentuk senyuman. Saudara-saudaranya ini telah bertarung selama bertahun-tahun, mereka masih ada saja sudah cukup beruntung. 2 hari berlalu dengan damai dan tenang. Pesawat sudah mendekat ke bumi dan perlahan-lahan mendarat. Seiring dengan pesawat yang perlahan-lahan turun, pemandangan di bawah juga semakin lama semakin jelas. Di markas Night Watcher Negara H, saat ini terjadi sesuatu yang membuat Damar terpukau. Markas Night Watcher Negara H dipenuhi oleh orang-orang, padat sekali, setidaknya ada sekitar ratusan ribu kepala orang di sana. Semua orang berkerumun, mulai dari Night Watcher, hingga orang biasa. Setelah Guntur mengirimkan informasi tentang kembalinya Damar, para Night Watcher menyebarkan berita ini ke seluruh dunia dan mengatakan bahwa Damar akan kembali. Dan dia membawa sebuah berita baik. Hari ini, orang yang datang ke tempat Damar dan yang lainnya mendarat tak terhitung jumlahnya. Benar-benar terlalu banyak orang, mereka ada di atas atap bangunan, di jalanan, bahkan di pepohonan di atas gunung, semuanya dipenuhi dengan manusia. Pesawat mereka mendarat perlahan-lahan, saat ini banyak orang yang mengarahkan kamera ke pintu pesawat. Di dalam pesawat, Damar dan Thalia telah berganti dengan pakaian Night Watcher dan mereka berdua meletakkan senjata mereka ke belakang punggung. Kemudian, mereka berjalan pelan dan keluar dari pintu. Melihat kamera yang diarahkan tepat kepadanya, Damar tahu, penampilan dirinya dan Thalia sekarang akan disebarkan ke jalanan di seluruh dunia. Pada detik ini, semua orang di seluruh dunia akan melihat dirinya. Saat ini, wajah Damar tampak sedikit gugup.
Lensa kamera di kejauhan terus-menerus berkedip. Damar merasa dirinya harus mengatakan sesuatu. Kemudian, dia berdeham dan menatap lensa kamera itu, senyum cerah muncul di wajahnya. Lalu dia pun berkata, "Bumi, sudah aman. Akhirnya, bumi kita sudah aman." Damar menghadap ke kamera-kamera yang tak terhitung banyaknya itu. Saat ini, dia menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara shutter kamera yang ditekan terdengar. Lensa kamera tidak berhenti bergerak. Tepat pada saat ini, Iman perlahan-lahan melangkah maju. Dia menatap Damar, lalu suaranya terdengar, "Selamat datang, Damar dan Thalia, pahlawan bumi. Selamat atas kembalinya ke bumi." Prok, prok, prok. Seiring dengan kata-kata Damar, ditambah dengan ucapan dari Iman saat ini, suara tepuk tangan mulai terdengar. Thalia dan Damar sedikit tersipu malu. Saat ini, begitu banyak orang datang dan berkumpul. Hugo lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan malu, ini pantas kalian dapatkan." Saat ini, banyak sekali reporter maju dan mengelilingi mereka. "Damar, aku ingin bertanya, apa yang kamu alami dalam perjalananmu ke langit berbintang kali ini? Damar, apakah masih ada bahaya yang akan dihadapi bumi? Damar, apakah Ghost akan muncul di bumi? Kemana saja kamu pergi? Lalu, apa itu 8 planet utama yang disebut-sebut? Damar, sebenarnya ada berapa banyak peradaban di alam semesta? Dan sebenarnya seberapa kuat mereka? Apakah kamu akan pergi lagi ke langit berbintang?" Berbagai macam pertanyaan dilemparkan kepada Damar. Damar pun seketika tercengang. Saat ini, Hugo memerintahkan para Night Watcher untuk menghentikan semua reporter itu. Lalu dia berkata, "Damar dan Thalia sudah berkelana selama berbulan-bulan di langit berbintang. Sekarang tubuh mereka masih sedikit tidak nyaman dengan gravitasi bumi, jadi mereka membutuhkan istirahat. Semua yang ingin kalian ketahui akan direkam menjadi sebuah video oleh Night Watcher nanti. Kemudian juga akan ada film dokumenter yang diunggah ke internet mengenai 8 planet utama dan peradaban di alam semesta. Kami akan memberitahu semuanya kepada kalian tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Sekarang, biarkan Damar dan Thalia istirahat terlebih dahulu." Lanjut Hugo. Damar terkejut, awalnya dia mengira akan ada semacam konferensi pers. Namun, Night Watcher sudah sekian lama bertarung dalam perang-perang besar hanya untuk menyambut kepulangannya saja. Dia merasa ini sedikit keterlaluan, dan dia sendiri juga bukan orang yang suka berada di depan kamera. Peraturan Night Watcher, bersikap rendah hati. Dia selalu berusaha untuk menahan diri dari peraturan ini. Tentu saja, dia yang sekarang kekuatannya sudah lebih besar dan dia sudah lama terkenal di alam semesta. Namun, ketika melihat begitu banyak orang yang menunggunya, dia merasa tidak baik kalau langsung pergi saja seperti ini. Dia tidak paham apa tujuan Hugo dan yang lainnya mengadakan acara penyambutan ini, tetapi ada banyak sekali orang yang melihat, kalau dia pergi begitu saja, memang sedikit tidak masuk akal. Dia merasa dirinya masih harus mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia pun berkata dengan suara lantang, "Para hadirin." Begitu orang-orang mendengar kata-katanya, pandangan mereka pun tertuju ke arah Damar. Kemudian, Damar kembali berkata, "Yang barusan aku katakan, bumi sudah aman, bukan hanya sekarang, tetapi di masa depan. Di masa depan, tidak akan ada orang yang berani menyerang bumi. Bumi akan selalu aman. Kalian bisa menyingkirkan semua kekhawatiran di hati kalian dan menjalani hidup dengan tenang." Bersambung 1890. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Damar, termasuk Iman dan teman-temannya. Tidak lama setelah itu, di dalam markas Night Watcher negara Hal langsung terdengar ledakan sorak-sorai bagaikan deru tsunami. Semua orang melambaikan tangan dengan penuh semangat. Ada yang melompat-lompat dengan gembira, ada juga yang berlutut di tanah dan berteriak sambil mendongak. Bahkan ada orang yang menangis di tanah. Bencana-bencana yang terjadi di bumi, kejadian berdarah itu terus terjadi di depan mereka. Di dunia ini jarang terjadi perang, jangankan perang berdarah itu bahkan hampir tidak terlihat. Namun, serangan Ghost telah membunuh puluhan juta orang dan ratusan ribu Night Watcher terbunuh dalam perang itu. Kata-kata Damar ini memberi mereka harapan dan kedamaian yang tidak mudah didapat. Begitu Iman dan Hugo mendengar kata-kata Damar, mereka menatap ke arah Damar secara bersamaan. Mereka tahu, Damar pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Kalau Damar sudah mengatakan hal ini, itu artinya Damar akan benar-benar melakukannya. Dia baru akan berbicara seperti itu kalau dia benar-benar akan melakukannya.
Saat ini, perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hati mereka berdua. Keduanya mendedikasikan hidup mereka di Night Watcher. Yang mereka tunggu, sebenarnya, hanyalah saat ini. Tetapi ada terlalu banyak orang, jadi mereka berusaha keras untuk menahan emosi mereka. Hugo terus memberikan isyarat kepada para Night Watcher yang lain, dia menyuruh mereka untuk cepat-cepat membuka jalan untuknya, karena dia ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Damar dan Thalia. Namun, di belakang Damar dan Thalia, seluruh tubuh Liam dan Yun gemetar. Mereka berjalan selangkah demi selangkah menuruni tangga. Ketika kaki mereka menginjak tanah, mata Yun seketika memanas, dia lalu bergumam, "Aku tidak menyangka, sungguh tidak menyangka kalau ada hari di mana aku bisa kembali ke Great Gaia." Liam masih terdiam, tetapi saat ini, air mata bahagia dari kedua matanya mengalir di wajahnya tanpa suara. Ya, kerinduan akan kampung halaman seperti ini, perasaan bisa menginjak kembali tanah kampung halaman seperti sekarang ini, tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Mereka adalah pelopor dari bumi, yang dari zaman dahulu telah mengorbankan banyak hal demi menjaga peradaban ini. Kalau tidak ada mereka, tanpa generasi Kaisar Vas, peradaban Damar dan yang lainnya saat ini tidak akan lahir secepat ini. Semua hal di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Night Watcher melakukan yang terbaik untuk membuka jalan. Damar berjalan di jalan tersebut dengan perasaan sedikit tak nyaman, dia perlahan-lahan berjalan di antara kerumunan orang. Pada saat ini, banyak sekali orang di seluruh dunia sedang memelototi televisi atau ponsel. Mereka hanya ingin menonton Damar, menonton Thalia, dan menonton orang-orang yang telah melakukan banyak hal demi bumi. Banyak orang yang menangis di depan televisi, mereka menangis terharu dan menangis bahagia. Sebenarnya, markas Night Watcher ini jaraknya pendek dari tempat mereka, tetapi Damar dan yang lainnya berjalan selama 1 jam lebih. Ketika Damar dan yang lainnya berjalan masuk ke aula besar di dalam markas Night Watcher, ada banyak orang di luar yang tidak mau pergi, mereka hanya berdiri di luar, seolah masih ingin bertemu lagi dengan Damar. Pola bumi sudah lama berubah. Musisi yang hebat masih dikagumi oleh orang-orang. Tetapi, seiring dengan munculnya zaman semua orang melakukan seni bela diri, pasar idola pria sudah sangat menurun. Lalu, seiring dengan krisis yang muncul, orang-orang mulai mengagumi orang-orang yang kuat. Damar, Thalia, dan sekelompok orang-orang ini telah menjadi idola yang dipuja banyak orang, namun sayangnya, mereka jarang menunjukkan wajah mereka. Di dalam markas Night Watcher saat ini, aula besar sudah dipenuhi orang, ratusan orang duduk di ruang konferensi yang bertingkat. Di dalam ruang konferensi, ada beberapa layar, dari layar itu Night Watcher dari berbagai departemen menonton dengan penuh semangat. Setelah duduk, Hugo pun berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa barusan kamu mengatakan kalau bumi benar-benar sudah aman?" Damar dan Thalia pun duduk. Begitu juga dengan Liam, Yun, dan beberapa orang tua lainnya. Mereka semua juga melihat ke arah Damar. Semua orang ini sudah pernah diperkenalkan sejak lama. Mereka adalah leluhur bumi. Bahkan mereka mungkin adalah leluhur dari banyak orang, termasuk Iman yang sangat hormat kepada mereka. Damar perlahan-lahan melemparkan pandangannya ke semua orang. Suasana hati yang awalnya sudah tenang pun mulai kembali merasa agak gelisah saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Semuanya harus tahu betul bahwa ancaman kita saat ini datang dari Big Jade, salah satu planet dari 8 planet utama. Big Jade juga merupakan galaksi peradaban yang bisa dibilang terbaik di seluruh alam semesta." Damar berhenti sejenak sambil menarik napas lagi. "Aku pergi lebih jauh ke dalam Big Jade setelah pertempuran bumi terakhir kali. Saat itu bertepatan dengan pembukaan Origin Place atau bisa disebut juga dengan tempat asal, dan semua 8 planet utama hadir. Kami dan yang lain bersekutu dengan salah satu 8 planet utama, yaitu Galaxy Hero, untuk masuk ke Origin Place bersama-sama. Sebuah planet yang dekat dengan Big Jade pada saat itu ingin membunuh kita, tetapi kita dilindungi oleh seorang tetua. Teknik bela diriku menembus tingkat dewa setelah masuk ke Origin Place. Setelah aku keluar dari Origin Place, aku dan Thalia bersekutu dengan Titan si Dewa Kekacauan, Patua Pancing, Elvio dan istrinya dari Galaxy Hero, Tetua Liam, dan Tetua Yun. Total 9 orang bersama-sama melawan 3 dari 8 planet utama, yaitu Galaksi Big Jade, Galaksi Aviar dan Galaksi Vari. Kita melawan sebanyak 11 ahli bela diri tingkat dewa." Damar menjelaskan semua itu dengan nada yang tenang. Saat dia selesai mengatakan hal itu,
sorot matanya seperti memancarkan kilatan. Lilia agak terperanjat saat mendengar ucapan Damar. Dia tidak menyangka bahwa ternyata lawan yang mereka hadapi adalah 3 planet utama. Aku telah membunuh 5 musuh pada pertempuran ini. Mereka adalah Orpan si Dewa Semesta dan Demeter si Dewa Perang dari Big Jade, Mehan si Dewa Matahari dan Saido si Dewa Laut dari Galaksi Aviar, serta Roan si Dewa Perang dari Galaksi Vari. Kelima orang itu sudah ditebas dengan pedang oleh aku. Semua orang terkejut lagi saat mendengar ucapan Damar. Mereka semua sudah melihat kekuatan ahli bela diri tingkat dewa dengan mata kepala sendiri. Saat Dewa Perang membawa 300.000 orang dari Big Jade untuk menyerbu bumi, semua orang tidak bisa ikut campur di antara Damar dan Dewa Perang. Mereka semua hanya bisa menyaksikan pertempuran tersebut dari kejauhan. Sekarang, Damar memberitahu mereka bahwa dirinya telah membunuh 5 makhluk hidup seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut saat mendengar hal itu? Damar tersenyum sambil lanjut berkata, setelah Hurai ikut campur tangan, pertempuran ini pun dihentikan. Jika tidak, pada hari itu 8 planet utama di alam semesta akan berubah menjadi 6 planet utama. Jika Hurai tidak ikut campur, Damar tidak akan membiarkan 11 orang itu pergi. Kita sepenuhnya memiliki jenis kemampuan bertarung terbaik. Selain itu, jumlah orang yang kita punya juga tidak sedikit. Seru Damar, mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun yang berani menyerang bumi lagi. Saat ini, bumi termasuk ke dalam barisan peringkat 8 planet utama. Damar berhenti sejenak, lalu sebuah senyuman kecil tercetak di sudut bibirnya. Bumi berada di peringkat kedua. Setelah suara Damar bergema, seketika keheningan muncul di dalam ruang pertemuan itu. Hugo tetap duduk di tempatnya, sedangkan Iman tampak sedikit linglung. Beberapa saat kemudian, Iman berdiri dan menatap semua orang. Dia bergumam dan berkata, berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hal yang kita perjuangkan, hal yang kita cari, hal yang kita harapkan. Semua itu sekarang sudah kita capai. Bumi akan bebas dari bahaya. Tugas para Night Watcher sudah selesai. Lanjut Iman. Bersambung.